Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridwaillah. Dumateng para alim, para ulama, sebuah yang saya muliakan, takmir Masjid At-Taqwa, sedaya jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, serta sahabat-sahabat semua yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah bisa bermuajahah, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya sekeluarga senantiasa diberikan perlindungan Allah, diberikan inayah Allah, hidayah Allah, sehingga dapat dinaungi dengan ridhonya bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, langsung saja ke makalah Al-Hikmah yang ke-14. Al-maqalatul rabi'ah Asyar, makalah yang ke-14, al-kaunu kulluhu zulmatun. Ya, al-kaunu utawi alam itu kulluhu, seluruh alam itu zulmatun, hakikatnya adalah kegelapan. Di al-kaun seluruh alam ini ya adalah gelap, ya, suasana gelap. Wa innama anarahu zuhurul haqqi, bahwasanya kemudian hanya perwujudan dari keberadaan Allah lah yang bisa menyinarinya. Anarahu, menyinari engkaun alam, apa zuhurul haqqi, ya, jelasnya zat Allah yang maha benar. Fihi, ya, di dalam al-kaun itu. Jadi alam semesta ini pada hakikatnya adalah kegelapan, ya, suasananya gelap tanpa disinari oleh qudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Faman ra'al kauna falam yashhadhu fihi, ya, faman, maka barang siapa ra'al kauna, yang menyaksikan alam semesta ini tapi walam yashhadhu, tidak bisa menyertainya dengan menyaksikan Allah. Jadi ketika melihat alam semesta ini tidak ada kesertaan kebersamaan Allah di dalamnya, fihi, ya, di dalam al-kaun itu, au indahu, atau di sisi alam itu, au qablahu, atau sebelum alam itu, au ba'dahu, atau sesudahnya. Jadi melihat alam ini baik ketika melihatnya, sebelum melihatnya, saat melihatnya, dan sesudahnya, kok tidak disertai dengan kebersamaan Allah atau keberadaan Allah di dalam persaksian kula jenengan, ini berarti faqad a'wazahu wujudul anwar. Berarti kula jenengan sudah kehilangan wujudnya sinar-sinar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hujibat anhu syumusul ma'arif, dan dihijab, ditutup, ya, dialing-alingi kalian apa? Mentarinya kemakrifatan. Wah, ya, ini apa ya? Ini namanya juga ngaji ilmu hakikat nggih Pak nggih, ilmu makrifat. Jadi ngapunten saya juga belum bisa 100% seperti ini.
Jadi ketika saya melihat panjenengan ini, yang saya lihat ini Allah. Ketika saya bisa hadir dugi tenggene at-taqwa, ketika melihat at-taqwa ini, maka yang saya lihat adalah keberadaan Allah. Ya. Kita melihat istri, suami kita, ya, ketika sare, ketika dahar, ketika ngunjuk, jalan-jalan, di situ kok kemudian kula jenengan menyertakan Allah. Itulah sebetulnya kula jenengan sudah menjadi syuhudul ma'rifah. Tapi kalau sebaliknya, ya, jadi melihat sesuatu, ya sesuatunya itu sendiri tanpa adanya keberadaan Allah, maka disitulah yang disebut hujibat anhu syumusul ma'arif bisuhubil asar, disebabkan oleh mendungnya, apa mendung itu apa ya? Iya mendung ya Pak ya. Jadi kegelapan mendungnya makhluk. Jadi karena lebih dominannya tenggene hati kula jenengan tentang makhluk itu. Jadi dalam makalah ini jamaah sekalian, dalam syarahnya itu disebutkan al-kaunu huwal alam. Al-kaunu itu adalah alam. Jadi ketika kula jenengan menyaksikan alam, maka harusnya baik sebelumnya, sesudahnya, maupun saat melihatnya itu harus ada Allah di situ. Nah, di sini dimaksudkan al-alam, Syaikhul menyampaikan dalam syarahnya, masih wallah. Apa saja, siapa saja selain Allah itu adalah alam. Nggih, mbok presidono legane ati nggih. Itu kan selain Allah, berarti ya alam. Ya, jadi Masio bapak kita yang sekarang diwujudkan dengan Omikron ya kan. Jadi sekarang jadi Omikron itu, Om dengan inisial L itu sekarang menjadi Om itu sekarang ya. Karena dan sekarang semakin mendekati Ramadan ternyata semakin banyak ini ya. Mudah-mudahan dengan kedekatan virus corona dengan dekatnya Ramadan ini mereka akan masuk Islam semua nanti. Kenapa ya? Kemarin itu ketika saya terus terang Bapak, saya ini karena masuk anggota DAI, dimasukkan ya, anggota DAI PT Jawa Timur. Ketika Imlek itu ya diundang. Kayaknya nggak ada corona di sana. Nggak ada corona, nggak ada Omikron apa Papakron apa Mamakron, nggak ada. Yang ada malah Popkron misalnya. Itu. Jadi bahkan hari besar selain Islam nggak ada satupun yang digeser. Padahal harinya sama. Kalau alasannya Harpitnas, Hari Kejepit Nasional, ya kan, sama-sama Harpitnas. Tapi kok ngomong ini salah. Ini bingung kabeh nih. Padahal niku aslinya kula jenengan kan wajar kalau kemudian cara bahasane podo-podo anake nggih. Saya punya anak 3 misalnya ya. Kemudian orang tuanya membeda-bedakan. Cara bahasanya Jawa Tengah niku Bang Sindi, Bang Siladan. Ya. Jadi antara satu dengan yang diperlakukan beda itu kan nggak enak rasanya. Ya terlepas dari corona atau tidak, namanya virus ya. Masa yang hari besar mereka itu PPKM-nya di-cancel? Ya. Oh, sudah aturan ya aturan kan begitu harusnya. Tapi aku dewi gak tahu dadi menteri, Pak. Ya, tahu dadi presiden rumah tangga. Jadi ngapunten ingkang kathah. Ini yang harus kita napa nggih? Yes, kita kembalikan dan itu juga termasuk alam, ya, termasuk alam. Jadi kalau sudah berbicara masalah ilmu hakikat niku sudahlah. Ya kula jenengan misalnya berbicara masalah corona, masalah dampaknya, masalah kemudian semakin Ramadan semakin banyak korbannya, bahkan lebih dahsyat daripada sebelumnya katanya. Sampai saya itu hampir tidak pernah nonton TV, Pak. Kenapa? Setiap saat pasti ada berita tentang Mbak Corona. Lah bujuku kan jealous. Ya udah, mendingan dengerin suara Muslim, ya, suara Masjid Al-Akbar, dengerin pengajian Al-Falah, kayak gitu-gitu aja untuk menambah ilmu kita. Ya. Kalau sudah dengarkan berita-berita kayak gitu, Masya Allah, justru nanti akan terbersit dalam ingatan kita. Pilek titik, wis kron, ya kan? Ya itu payah nanti.
Sampai saya itu diingatkan sama, ya sebetulnya mereka tenaga medis, beliau ini tenaga medis. Ustadz kalau sedang flu, sedang batuk, tidak usah dibawa ke rumah sakit gitu. Sampai segitunya. Ya diobati ultraflu, nah wes ya. Seperti itu. Tapi mudah-mudahan ya kita tidak suudzon kita. Yang penting hati-hati, sudah kula jenengan berusaha maksimal, berdoa optimal, bertawakal pun itu modal kula jenengan itu saja. Ya. Kembali kepada masalah ini bahwa al-kaun adalah al-alam. Al-alam masih wallah. Apa saja, siapa saja selain Allah. Nah, apa saja selain Allah ini Bapak Ibu yang saya muliakan, serta pemirsa ya, ini karena ditayangkan juga di YouTube sama anak kami Faiz, ya, juga di media sosial kami. Jadi sekarang ini dai-dai itu harus mengikuti zaman, ya, jadi supaya bisa lebih banyak dimanfaatkan atau bermanfaat kepada orang lain lebih banyak lagi. Jadi di sini jamaah sekalian rahimakumullah, al-alam itu zulmatun. Zulmatun itu artinya di sini syarahnya adalah al-adamu awid dolalatu au a'malus su, ya, au a'malus sayiat. Jadi yang dimaksudkan zulmah itu adalah al-adam. Al-adam itu ketiadaan. Jadi alam ini hakikatnya tidak ada. Kula panjenengan ini hakikatnya tidak ada. Lalu siapa yang mengadakan? Itulah anwaru zuhuril haq. Ya. Karena adanya sinaran-sinaran yang dipancarkan Allah melalui zuhurnya, melalui eksistensinya kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Ngaten. Awid dolalah, ya. Jadi alam ini sesat, ya. Alam ini kesesatan. Kecuali yang disinari dengan hidayah Allah. Makanya panjenengan kalau membaca surah Al-Asr itu innal insana lafi khusrin, itu alnya itu dalam beberapa ilmu nahwu shorof atau ilmu tafsir itu disebutkan alnya itu lil istighraq. Ya. Seluruh. Jadi seluruh manusia, apalagi ditambah dengan inna. Ini itu kan sesungguhnya. Jadi sungguh seluruh manusia itu dalam keadaan rugi, dalam keadaan tersesat. Kenapa? Karena mereka bagian dari alam. Di swarga, neraka, setan, jin, malaikat niku alam kabeh. Selain Gusti Allah niku alam kabeh. Dan alam itu bisa jadi wadhalalah, ya, adalah sebuah kesesatan. Lah, ketika tidak dikatakan sebagai orang yang sesat, orang yang rugi, orang yang celaka, adalah ketika seorang manusia itu disinari dengan iman yang diaplikasikan dalam amal-amal perbuatan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ngaten. Ya. Makanya kula jenengan kalau bisa menyaksikan ini Bapak Ibu, alam ya, semua alam itu kegelapan. Mboten mudah terkesima, Pak. Nggih, panjenengan mirsani garwane kok wayu ngoten nggih. Kados bojo kula nggih ngoten. Oh, ireng. Keliru. Nggih, misalnya lu delok bojo kok wayu, atau ibu-ibu mirsani bapaknya kok ganteng kaya Adam Jordan, minimal kaya Rhoma Irama umpama nggih. Sing rodok enom titik kaya Raffi Ahmad ya misalnya nggih. Nah niku sing kula jenengan pirsani itu bukan, sebetulnya enggak ada kegantengan sama sekali, enggak ada kecantikan sama sekali. Masih wallah zulmah. Ya. Jadi yang membuat kecantikan, membuat ketampanan, membuat cerah ceria dalam pandangan itu karena sinarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disitulah jamaah sekalian tidak pantas kangge kula panjenengan umpama merasa sugih, merasa cantik, merasa ganteng, merasa punya jabatan, apalagi sampai kemudian sewenang-wenang. Ya, itu karena semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala, dititipkan, kula jenengan namun ditempeli kemawon. Itu seperti itu. Ya, maka itulah kegelapan alam, ya. Dari makna al-alam masih Allah, al-zulmah, ya, ketiadaan, ya, kesesatan, au a'malus sayyi'ah, atau bahkan zulmah adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Semua perbuatan manusia itu tidak ada yang baik sebetulnya. Ya. Maka apalagi manusia itu didasari dengan nafsu.
Kalau nafsunya yang cenderung itu bukan nafsul mutmainnah, waduh. Dan nafsul mutmainnah itulah yang digodok, diproses melalui konteks konsep syariat, tarekat, hakikat, lalu ma'rifat. Itu jamaah sekalian. Maka zulmah ini al-amalus sayyi'ah. Nah, sedangkan an-nur, ya, di mana tadi disebutkan bahwa al-kaunu kulluhu zulmatun wa inna ma'anarahu zuhurul haqqi, yang menyinari adalah eksistensinya kebenaran Allah Subhanahu wa taala, maka di situ al-anwar jamak dari an-nur kan ya. Nah, nur ini makna syarahnya adalah al-wujud atau al-maujud, ya, yaitu Allah yang maha wujud. Allah yang maha ada. Al-hidayah atau juga disebut dengan hidayah. Semua amal-amal kita pasti sesat. Semua apa yang selain Allah pasti terjadi ketiadaan, perbuatan-perbuatan keburukan, kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kula jenengan bisa rawuh di at-taqwa, pemirsa bisa mengikuti kajian bersama. Ini hakikatnya karena dengan anwaru zuhuril haqqi, nurnya cahaya Allah dalam bentuk hidayahnya. Ai al-khair juga disebut dengan kebaikan. Terus panjenengan kok bisa melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal baik, ini berarti mendapat sinar Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini jamaah sekalian rahimakumullah, maka kemudian ada 3 cara untuk kita meraih cahaya Allah. Nih, yang pertama, sebelum kita melakukan sesuatu, itu hendaknya ketika kita mau niat melakukan sesuatu, di situ kita hadirkan Allah di dalam diri kita. Atau di saat melakukan sesuatu. Saya misalnya mau pegang gelas, mau pegang botol ini, maka yang saya lihat ini adalah Allah ini. Yang saya lihat ini Allah. Kalau saya sudah bisa seperti ini, inilah yang disebut dengan apa? Asy-syahadah. Ya. Berarti sudah sampai kepada tingkat syahadah. Ya, bisa ma'rifatullah, Pak. Tapi kalau delok banyu, "Sik Pak, tolong jukokno banyu," gitu. Makanya Imam Al-Hallaj itu kalau sudah menyampaikan tentang siapa diri beliau, tidak menyebutkan diri beliau. Ya. Allah. Ya. Jadi ini Allah ini. Ya, seperti itu. Itulah tingkatan tertinggi jamaah sekalian. Maka Syekh Siti Jenar dalam cerita legenda itu ya Pak ya. Itu kan ora ana ingsun sing ana Allah. Jadi kita ini tidak ada. Al-alam masih wallah itu al-adam, tidak ada, zulmah. Nah, untuk bisa ada itu karena diadakan oleh yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita tersesat, kita bodoh, nggak bisa apa-apa, bisa melakukan segala sesuatunya karena nur yang disebut dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melakukan sesuatu, ya yang pertama, yang kedua sebelum melakukan sesuatu, atau yang ketiga sesudahnya. Oh ya, saya tadi sudah melakukan sesuatu, maka kemudian terbersih dalam hati kula jenengan semua akan adanya Allah Subhanahu wa taala di sana. Disitulah maka hakikatnya kenapa kula jenengan setiap mau melakukan sesuatu dianjurkan berdoa. Mau dahar berdoa, mau ngunjuk berdoa, mau tidur ya, mau sare berdoa. Karena sebelum kita melakukan sesuatu itu akan adanya keberadaan Allah dalam diri kita, membersamai kita. Maka tidur pun insya Allah dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Ketika kula jenengan badhe dahar, tapi karena saking enaknya apa meneh resepsi kan rada rebutan gitu. Prasmanan kok kayak kentekan kan ngono ya. Terutama biasanya ibu-ibu ning kula lho ya Duku Kupang. Dateng mriki insyaallah ya padha lah. Ngomong kok ngoten. Lho kok lali maos bismillah niku lho, di tengah-tengah niku sampai dianjurkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Sampai segitunya kenapa? Jangan sampai satu apa itu dalam bahasa Jawanya itu upo apa itu ya. Wes jangan sampai satu sendok pun yang kula jenengan dahar itu tanpa adanya kebersamaan Allah. Karena yang kita dahar itu, yang kita unjuk itu adalah miliknya Allah. Ya. Sangat betapa sombongnya kula jenengan kalau kula jenengan menikmati apa yang menjadi ciptaan Allah kemudian melupakannya.
Ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, maka sesudahnya juga kita disuruh berdoa. Ya, bangun tidur berdoa, keluar kamar mandi berdoa dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Famar ra'al kauna walam yashhadillah fahuwa mahjubun ta'ihun bizzulumat fahuwa ardalul khuluq. Jadi faman ra'al kauna, barang siapa yang menyaksikan alam ini, barang siapa yang melakukan segala sesuatu yang namanya amal-amal perbuatan ini, walam yashhadillah, tapi dalam melakukan itu ternyata tidak sempat untuk menyaksikan Allah dalam amalnya itu, dalam keberadaan alam itu. Kalau jenengan melakukan segala sesuatu, melihat segala sesuatu, tidak bisa menghadirkan Allah di sana, berarti orang itu sudah fahuwa mahjub. Hatinya sudah tertutup, Pak. Kenapa bisa tertutup? Karena di situ ada halangan-halangan bizulumat, dengan kegelapan-kegelapan alam. Terus indahnya alam itu hanya menyaksikan indahnya saja, tapi tidak melihat substansi yang tersirat di dalamnya. Itu yang membuat kemudian zulmah, kegelapan di dalam hatinya. Nek mun mirsani ngeten niki Bapak Ibu nggih. Kula niku jenengan akhirnya sakit berpikir bahwa ternyata baik buruknya segala sesuatu itu ya di baliknya itu ada Allah. Sehingga ketika ada api ya kula jenengan tidak terlalu lebay, kepo atau apa ya, baper nggih. Tapi ketika ada buruknya, kula jenengan tidak gampang untuk menilai keburukan-keburukan itu. Terus hidupnya selalu dinamis. Ngapunten umpama ini. Saya tidak menyinggung istri saya. Saya ngasih contoh orang lain kan juga nggak enak toh. Ketika masih mudanya itu masih ABG, sama-sama ABG ya. Tapi bukan ABG anak bago gedang nih. Jadi itu kan waduh, langsing ya, kayak gitar Amerika kan ngoten nggih. Itu ketika kita memuji orang yang kita puji itu, betapa langsingnya istri saya itu. Itu harus di sananya ada Allah itu. Masya Allah. Jadi ketika melihat, oh Dek, sampan cantik, Allahu Akbar gitu. Ngono saya gak ngerti Pak, disangka unjuk rasa. Sampan kok Allahu Akbar. Padahal itu adalah kebesaran Allah. Tapi sebaliknya Bapak, ngapunten, ketika sudah punya anak loro, telu, apa meneh anake sakmene gedene gitu. Bunder ser-ser kaya kentong abuh. Lu akhirnya ketika menyaksikan ya Allah, ya bojoku saiki kok ngene ya. Apa meneh pas sare ngoten nggih. Rada ngorok-ngorok didik nganti delok ya Allah. Lu itu saksikan bahwa di baliknya itu ada Allah. Allahu Akbar ya Allah, panjenengan sudah menggemukkan istri saya ya Allah. Niki tandane amplop kula mboten sia-sia Gusti. Jadi seperti itu akhirnya apa? Timbul selalu rasa bersyukur, bersabar, ikhlas. Terus ternyata santri itu di situ, ya, syukur, sabar, ikhlas. Santri itu santri memperbaiki kesabaran, ya. Kemudian rasa syukur, kemudian keikhlasan. Itu Bapak Ibu. Tapi ngoten niku nggih mboten gampang. Begitupun ketika ada sesuatu yang buruk, misalnya nggih ngapunten, misalnya napa nggih tiba-tiba kok yo napa cara bahasa Inggrisnya niku mengeluarkan angin mak yes ngoten niku Pak. Bojo kok ngentutan umpama gitu. Lho niku Allah yang menciptakan itu. Walaupun ya harusnya ada adab-adabnya sih umpama gitu. Loh, niku orang yang sudah memahami bahwa famar ra'al kauna kemudian yashhadillah, di situ menyaksikan kehadiran Allah, ya, maka disitulah orang yang mulia di sisi Allah. Tapi sebaliknya, delok api ya orang delok Gusti Allah, apa meneh delok elek tambah ndak karu-karuan tak ngomong. Niki berarti tiang siniki disebutkan ardalul khalqi. Orang yang paling hina, orang yang paling jahat, orang yang paling buruk di antara sekian makhluknya. Niki Bapak Ibu. Pramila jamaah sekalian rahimakumullah. Kita jangan sampai terhijab ya, jangan sampai tertutup dengan zulumatid dunya, zulumatil alam. Ya. Kalau jenengan kedah membuka zulmah niku. Ya. Loh, kenapa kok bisa terhijab? Di sini ada lanjutannya lintibaiz zahiri suwarul aqwani fi qalbi. Karena adanya napa nggih? Intiba niku beda dengan ittiba. Intiba itu nah, cara bahasa
Nggih kula niku kintil. Apa kintil itu melok nggih. Jadi selalu katut ya, selalu katut. Nah, terus melihat sesuatu itu sing didelok niku sing katut niku urusan donya tok mawon. Urusan donya tok mawon. Bahkan sampai ngibadah niku lho, urusan donya. Aku kok nek nang At-Taqwa iki enake gawe baju apa ya? Ngoten niku. Kadang-kadang sing dipikir niku urusan donya. Aku tak macak sing ganteng, sing wayu. Ya, engko ben ngene ben ngono. Lah itu urusan donya. Itu sing disebut ardhalul khalqi, sejahat-jahatnya makhluk itu. Kenapa? Karena terhijab dengan lintibai dzahiri suwarul akwan, dengan gambaran-gambaran keduniaan, gambaran-gambaran alam itu tadi. Maka fatta'atu minhus sayyi'ah. Orang yang ketika napa niku hatinya selalu apa itu terkatut ya. Apa ya terkatut itu ya. Terikat ya. Selalu nempel dalam hatinya gambaran-gambaran duniawi itu, maka bahkan fatta'atu minhus sayyi'ah. Bahkan ketaatan pun di situ akan mengandung keburukan. Ya. Allahu Akbar. Karena tidak ada Allahnya di situ, maka bahkan mengucapkan Allahu Akbar itu pun keburukan. Wapi-api ini soalnya nang mburi ana calon besan. Ini kan sayyi'ah Pak jadinya. Ya. Maka di sini li annaha la tahlu bil ujbi war riya'i wasti'zaz. Karena yang dia lakukan itu kenapa taat kok disebut sayyi'ah? Kenapa ketaatan ibadah kok disebut keburukan? Karena di dalamnya la tahlu bil ujbi, tidak sepi ya, tidak lepas dari ujub. Ya Allah, ya. Tidak lepas dari ujub. Ujub ini kan penggawaian hati, Pak. Mboten ketok. Ya. Wong niku kadang-kadang ketok khusyuk ngoten niku. Ya, kita kan tidak tahu hatinya. Walaupun kita juga tidak boleh kemudian suuzon. Alah, iku guayane sok khusyuk. Juga tidak boleh, Pak. Ya. Tapi kadang-kadang lesan ini masya Allah cerewetnya itu luar biasa. Ya. Atau hati kula jenengan itu loh Pak. Kadang-kadang niku ibu iki guayane rukuwe api padahal biasanya jembret. Lho ngoten niku kadang dadi rasan-rasan. Ya. Niku nek bapak-bapak insyaallah mboten. Umumnya niki ya ibu-ibu hati-hati ya Bu ya. Insyaallah. Habis resepsi ngoten niku wangsul ngoten niku mesti ada sesuatu yang lah ya asparagus merasa apa iki. Jangan ya. Jadi di sini ya lintibai dzahiri suara akwan fatta'atu minhus sayyi'ah li annaha la tahlu bil ujbi war riya pamer wal isti'zaz ambisi ya untuk dimuliakan. Isti'zaz itu dari kata aziz, izzun, kemuliaan, al isti'zaz berarti minta dimuliakan. Ngeten. Aku pokoknya kudu lungguh ngarep gitu. Wah, aku haji ya kudu diceluk abah. Berhubung gak diceluk abah, abuh kabeh ngoten. Ya, jangan. Nah, ini al isti'zaz. Itu yang merusak amal kula jenengan sehingga sekalipun amal kebaikan, amal ibadah ketaatan itu pun akan bermuara kepada keburukan, apalagi yang berbuat keburukan. Jangan sampai kemudian percuma nek ngono zikir ibadah lah apa gak urungo ya dadi amal sayyi'ah. Wis gak usah pisane. Lha wong sing apik mawon bisa jadi membuat buruk apalagi yang berbuat keburukan. Maka jamaah dan pemirsa semuanya ya kita tetap istiqomah ibadah ambek dandani atine nata keikhlasane nyedek nang pangerane niku. Dengan apa saja. Ibu-ibu sakit loh teng pawon ngoten nggih kalih masak niku. Yang dilihat yang panjenengan goreng, yang panjenengan godhog, yang panjenengan masak itu. Itu hakikatnya adalah anwaru wujudillah. Anwaru zuhuril haqqi. Di situ ada sinar cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sambil goreng ngoten niku sambil zikir Allah, Allah, Allah. Ngoten. Ya walaupun enggak usah keras-keras, Bu. Jenengan pawon dempet karo tonggone muni ambek zikir banter-banter ya malah dikira ketempe anjing. Ambek goreng-goreng la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi dalam hati selalu dalam diri kula jenengan selalu ada nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sebaliknya wa amma man ra'al kauna ya
wa yashhadullaha fahuwa mukashifun, ya, munawwarul basirah. Sebaliknya orang yang ketika melihat setiap yang dia lihat selain Allah ini, kemudian di situ bisa menyaksikan Allah, menghadirkan Allah, maka orang itu mukashifun, dibuka hatinya, Pak. Niki asli ini wangil saestu. Saestu angel. Tapi paling tidak panjenengan insya Allah sing biasa sobo masjid, biasa tahajud, biasa tilawah, biasa dengan komunikasi dengan Allah, seburuk-buruknya panjenengan, ya pasti ada upaya dan proses untuk menuju dengan kehadiran Allah dalam diri kita. Fahuwa mukashifun munawwarul basirah, yang disinari dengan cahaya-cahaya Allah dalam pemikiran, dalam penglihatan, dalam pendengaran kula jenengan. Ya, fara'al kauna kullahu nuron. Maka ketika melihat alam semesta ini, semuanya adalah cahaya Allah. Semuanya cahaya Allah. Sekecil apapun yang panjenengan saksikan dari alam ini, sekecil apapun amal perbuatan kula panjenengan ini, semuanya adalah dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mukasyafatul qalbi, yang sing atine kebuka dengan cahaya Allah, Bapak Ibu, bahkan kemudian fal maksiyatu minhu hasanatun. Bahkan berbuat maksiat itu menjadi sebuah kebaikan. Malah aneh Pak, gitu. Wong sing duwe penyakit ati niku ngibadah mau dadi perbuatan jelek, tapi sebaliknya panjenengan yang sudah bisa menata hati, meluruskan niat, menyempurnakan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, dalam diri kula jenengan dihadirkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan melakukan keburukan itu loh jadi satu ibadah. Jadi pada akhirnya disimpulkan, bisa juga orang itu beribadah tapi masuk neraka, tapi bisa jadi ada orang yang berbuat dosa tapi malah ke surga. Kenapa demikian? Karena yang beribadah mungkin ada penyakit hati, ujub, riya dan sebagainya tadi. Sedangkan yang berbuat dosa karena merasa dosa, merasa lemah, merasa hina, litadzallul wal haqir wal faqir, merasa miskin, merasa banyak dosa, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru orang inilah yang pada akhirnya mencapai derajat di sisi Allah, masuk surga Allah. Sehingga ketika kula jenengan melihat orang baik, ya Allah, saged nyuntut yang apik niku aja malah dicurigai. Wong iki ketoke apik iki jangan-jangan arepe nyalek 2024. Jangan. Nggih, kita mencontoh mereka. Tapi ketika ada orang berbuat buruk, ya wis hati-hati, ya, didongakne muga-muga yang baik-baik saja nanti berikutnya. Siapa tahu nanti sadar pada akhirnya. Ngoten, Pak. Nggih. Jadi ketika ada orang, sekarang kan masih banyaknya korupsi sebetulnya ya Pak ya. Kita juga prihatin dan itu beritanya juga nggak seberapa besar di samping dibanding dengan memberitakan hanya keplecok ngomong saja, hanya gara-gara ono anak jin mawon ya atau monyet atau apalah itu namanya ya, atau yang itu pun perlakuannya berbeda dengan yang menghina bahasa Sunda. Jadi itulah hukum dunia. Wa qala Roma Irama, yang benar di penjara, yang salah tertawa, ya kan? Itu hukum dunia. Ya udah kita ingat-ingat saja, didoakan. Kok sampai kemudian akhir hayatnya tidak sadar? Biarlah nanti hukum Allah yang maha adil yang akan menghukumi mereka. Di satu sisi memang ada hadis yang menyebutkan kita dibolehkan mendoakan buruk kepada orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik. Tapi itu bagi mereka yang memang sudah bisa tidak disadarkan lagi. Tapi itu pun ada juga hadis yang menyebutkan bahwa ketika ada orang fasik ya, ada tetangga kita, saudara kita, yang ngomong aneh gak ngenai, tindak tanduke suka napa niku mencelakai, didoakan Pak. Didoakan. Siapa tahu dia akan disadarkan Allah melalui doa panjenengan. Nah ini kok didoakan kok pancet mawon, ya sampai mata itu disebut mata kan ini mata wis entek. Jadi kan pernah dengar ya Pak ya? Kenapa disebut mati? Nikmate ganti. Ini biasa nih. Jadi jenengan kagungan istri ditinggal mati ya nikmate ganti kok sopone sing rabi. Iku ganti akhirnya. Pejabat kok amin tuh Pak. Jadi misalnya
presiden, gubernur, wali kota, gitu, calon legislatif atau anggota DPR, nanti juga akan ganti. Itu mati, nikmate ganti. Tapi nek sing ahli maksiat, ojo mati, Pak. Mate. Nikmate wis entek. Kon seneng-seneng nang donya pirang tahun suwene. Gitu. Direwangi setiap malam karipan nggone warkop, nggone kafe. Arepe pirang tahun. Ngono wis umur 60, 70, bantre 80 ngono. Arepe mangan daging gak oleh, mangan legi gak oleh. Bendina tempe baceman tok. Ade ngono gak ono legine blas, gak ono asine blas. Beda ambek dare jenengan ki ngriki enak niki mangke. Niki anak kula niki wis angen-angen niki. Ndang mari pengajian. Lho niki Bapak Ibu. Nggih. Jadi Masya Allah, na'udzubillah. Nggih. Sehingga orang yang fasik ini kita doakan. Sing seorang mulai niku nek napa nggih Pak nggih? Napa? Enten malih sing rada kasar titik niku bongko. Bongko. Nah, diobong nang neraka. Ya apa gak anane blas. Loh, tapi ngoten niku aja terus dinggih ucapan nggih wong liya, Pak. Kon minum-minuman keras bongko kon. Ya aja. Ngoten lho, Pak. Indahnya ilmu hakikat itu di situ. Nek njaga lisan, jaga hati dan pikiran itu benar-benar karena di dalamnya ada Allah. Syuhudullah. Ya, al-kaunu fihi anwaru zuhuril haqqi. Di situ. Ada sinaran hidayah Allah ya, yang maha hak, yang maha benar itu. Ini hadirin rahimakumullah ya, sehingga li'tirafi bi ajzihi wa dhullihi. Kalau tuh ada orang yang berbuat maksiat, jangan mudah kita suudzon. Jangan-jangan dia berbuat maksiat ini lalu kemudian merasa hina, merasa lemah, banyak bertobat, mohon ampun kepada Allah, sadar dia. Lalu kemudian mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu makalah dari Ba'dul Ulama Al-Arifin, ada seorang ulama yang ahli ma'rifat itu menyampaikan begini, Pak. Ya. Idza taba minadz-dzunub sharatidz-dzunub al-madiyatu ya kulluha hasanah. Barang siapa yang bertobat dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Niki supados kula jenengan tidak frustasi dari rahmat Allah. Tadi Ustadz Ahyar dalam imamnya wala tai'asu mirrauhillah. Niku kudu ngerti artine lho, Pak. Lek jenengan gak tahu artinya wala tai'asu, ngimami kok ngomong tai'asu piye? Padahal itu bahasa Al-Qur'an. Sing sora meneh nek gak ngerti bahasa Arab, akhirnya bar salam protes. Kenapa tai'asu sekali-kali tai kucing? Tidak. Jadi ta'asu itu mirrohillah itu jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa di sini nih? Idza taba minadz-dzunub sharatidz-dzunubul madiyah kulluha hasanah. Orang yang bertaubat dari segala macam dosa yang pernah dia lakukan, ya, maka dosa-dosa yang pernah dilakukan yang sudah lalu itu menjadi sebuah kebaikan. Kalau dalam hadis at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari suatu dosa maka bagaikan orang yang tidak pernah melakukan dosa. Sahabat Umar, ya kan, betapa besar dosanya, bertobat kepada Allah, benar-benar bertobat, memperbaiki dirinya, menguatkan imannya, menyempurnakan Islamnya, memperbaiki akhlaknya, ya, subhanallah. Bahkan menjadi as-sabiqunal awwalun, ya kan, masuk surga yang termasuk nanti kelompok yang paling awal, Pak. Kalau jenengan nggak tahu nanti paling apa, keren-keren, ya belum tentu juga. Apa tongane koyo ngene. Ngaji dulu unes geringgingen kok. Ya, mana gak usah suwe-suwe, aku nang kursi kok. Enak. Nggih, baik. Yang terakhir, jamaah sekalian rahimakumullah, ada ulama usuluk ya. Jadi di dunia ini ada Ada ulama ul hasanah, ada ulama usayyi'ah, ada ulama usuluk. Ya. Ulama hasanah ya ulama-ulama yang kula jenengan saged pirsani, saged kita jenengan ikuti. Ya. Itu. Yang kedua ulama ulama-ulama yang buruk, ulama-ulama yang jelek, yang ilmunya hanya untuk ishtara minat dunia, ditukar dengan kemewahan dunia. Jadi kedok-kedoknya kealimannya itu untuk meraih nuansa-nuansa, nggak tahu lah politik atau apa, wallahu alam.
Yang biasanya ketika mimpin sidang nggak pernah pakai jilbab, fotonya di mana-mana ada kerudungnya. Itu. Insya Allah amin, iman, aman, gitu kan? Ada tulisannya kayak gitu. Oh ya rapatnya apal sapa jeneng aku juga roh, jenengan apal ya monggo terserah. Itu loh Pak. Loh ngapunten ini ya. Ulama usuluk yang ketiga. Ulama yang ahli suluk Pak. Suluk itu ahli tarekoh. Sing ahli ngambah dalan menuju Allah. Suluku ilallah. Ya. Jadi suluku, nek corong Jawa dadi seluku, ya kan? Suluku batnak, seluku batok. Loh, ini loh Pak. Asa eling nggih. Seluku batok, batoke suluku batnak, batnuha la ilaha illallah. Isin batinmu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wong manukan ra iso muni suluk batnak dari seluku batok. Batoke la elo. Batoke la ilaha illallah, batnuha la ilaha illallah. Lho mana orang matuk piye to, Pak? Lho kula kan menate matur dhateng jenengan. Lho kula niku ngelmu kejawen, tapi napa carane menggathukkan dengan wahyu Allah itu seperti itu. Karena kafa bil kauni ibrah, jadikan semua yang ada di hadapan kula jenengan itu sebagai pembelajaran. Sehingga jangan berhenti di situ. Nggih. Ketika ada sinden, ngaten nggih. Yang kula jenengan saksikan itu jangan sindennya. Sindene wayu rek. Sing pojok kae masyaallah arek keluwem. Akhirnya malah ndak karu-karuan. Jangan. Loh jomne kok sindennya, lagunya Bapak Ibu, lagunya kalau bisa. Jangan hanya lagunya yang kula jenengan lihat, yang jenengan dengarkan. Tapi makna yang tersirat itu, Pak. Loh nek asline nek wayang zaman biyen pakemnya itu ndak ada, Pak. Nekakno pelawak, nekakno artis dangdut, ndak ada. Ndak ada apa meneh sampai goyang dombret. Makanya saiki wayang jembret kabeh. Biyen mboten, pakemnya itu ya pertama seluku bathok. Wayang owah-owahane tiyang. Dalang dalaya dulu dalan sing duduke kebenaran. Wahyu Al-Qur'an wayang, Pak. Lemeke debok. Ngoten lho, Pak. Hidup sekali bagikan debok itu tadi, bar ya dibuang. Nanti tampil lagi ya ganti debok malih, Pak. Kula jenengan mangke teng donya niki nggih ganti alam barzah, ganti alam. Sarung, baju, peci, jenengan tinggal kabeh, Pak. Ndak ada dalam Islam jenengan sedo dipacaki sing ganteng ngene-ngene. Alah, rusak nggih. Lho niku lho Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tembange siji seluku bathok si Rama menyang Solo gitu. Kok gak si Rama menyang Wonokrama lho kok gak ngono. Si Rama menyang Solo, si Rama ila ayasila. Menungso niki berjalan kemana saja dia sampai. Lewe payung muto. La ilaha illallah ila anta muta. Kalimat la ilaha tetap terjaga sampai ajal menjemput kita. Dalam surah Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lho niku nek digathuke kali hadise Kanjeng Nabi, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nek saged kula jenengan akhir ucapan kula jenengan itu adalah kalimat tauhid. Ngono, Pak. Sehingga supados kalimat tauhid enggak ada syuhudullah itu tadi, Pak. Kembalinya ke sini tadi itu. Az-zuhdu bid dunya, yang kedua kasratu dzikri wal fikri, yang ketiga suhbatul ulama was sholihin. Itu prosesnya untuk menuju kula jenengan man akhira kalamihi la ilaha illallah. Orang-orang yang njur ujuk-ujuk niku mboten saged, Pak. Enake engko kaya Raja Firaun, sing penting aku nek mati muni la ilaha illallah mlebu swarga. Lah karena prosesnya tidak dilalui, akhirnya apa? Justru ketika mengucapkan baru la ilaha, nyawa dicabut. Apa gak tambah kafir napa double gitu. Ini yang kita khawatirkan Bapak Ibu. Makanya proses ini kita lalui dengan kesabaran, dengan keikhlasan kula panjenengan untuk prosesnya nanti pada akhirnya ucapan kula jenengan secara otomatis la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu seperti itu. Kenapa? Karena terbiasa tidak ambisi duniawi, membutuhkan dunia secukupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian memperbanyak zikir dan fikir dan disertai dengan selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan para ulama. Ngaten Bapak Ibu. Inilah jamaah sekalian, sehingga ketika niki lew-lew payung muto niku la ilallah ila anta muta.
Kenapa kok ada mak jendit lolo lobah? Mak jendit lolo lobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip nyolongi putune jenengan niku. Lho niku maksudnya kan mak jendit ojo kaget, kok ujug-ujug pas mati baru kaget astagfirullah. Ternyata mati beneran saya. Sampai ada cilik-cilik ngomong, "Loh, tumben arek iku mati biasane urip loh." Lu saking kagetnya, Pak. Lah orang munafik kagetnya apa? Bilang, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin." Orang munafik bilang, "Ya Allah, kaget aku Gusti, kok ujug-ujug mati. Mbok jenengan akhirkan sedikit saja ya Allah. La asaddaq wa akum minas salihin." Bandaku tak nggih sedekah, aku arep dadi wong bener, aku arep dadi wong saleh. Dijawab kali Gusti Allah, lho nek ajalmu teko iku gak iso diajakno diundurno. Ya nek sidang kena diajakno diundurno, ana usul kok ajake ra patek menguntungkan dimatikan mic-nya. Ada sing ngedol ngoten iku, Pak. Lho nek malaikat gak iso, Pak. Nggih, pengadilan nang donya iso disogok, Pak. Ya. Nggih, wis malah tekan dinding iku nggih. Wis awan. Wis ngoten kemawon hadirin rahimakumullah. Karena ini saya tuntaskan satu makalah nggih Pak nggih. Jadi ngapunten kalau rada dawa. Terus ini insyaallah jadi intinya monggo alam ini adalah masih Allah. Masih Allah adalah zulmah. Zulmah adalah kegelapan. Kegelapan di sini adalah al-adam, ketiadaan, kesesatan, amalan-amalan keburukan. Itu sini dunia. Digambarnya tiang niku nek lahir precet mesti nangis. Gitu. Yang manaan mriki wonten ta sing nek pas lahir ngoten cengengesan? Mboten nggih Bu nggih? Ya ada mesti nangis karena saking buruknya dunia itu tadi. Ketika sudah fi qararim makin, ketenangan di dalam alam kandungan itu, ketika keluar, oh kok koyok ngene. Ini ya, kemudian disinari dengan cahaya Allah, al-wujud, al-hidayah, al-a'malul khairat, al-a'malul hasanah. Yang diharapkan seperti itu dengan cara berupaya untuk bagaimana apa saja yang ada di hadapan kula jenengan, amal perbuatan apa saja yang kula jenengan lakukan, selalu kita hadirkan Allah di sana, yang pada akhirnya kula jenengan selalu berzuhud, berzikir, berfikir dan berkumpul dengan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang soleh. Nah, tengah pagi, saya kira itu jamaah sekalian rahimakumullah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau tanya dengan pertanyaan singkat padat, monggo silahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan doa. Ibu ada yang ditanyakan, Bu? Oh iya, kayaknya ada ini Ibu ya. Kapan doanya, Pak? Ya udah sekarang. Pertanyaannya seperti itu, okay? Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan kajian kita, ta'lim kita, ini saya juga dalam rangka ta'alluman wa tabarukan datang panjenengan Bapak Ibu. Saya hanya ingin belajar saking panjenengan, saya ingin ngalap barokah saking panjenengan. Nek ngumpul wong sing saleh kan insyaallah kula mboten tolak-tolak to, Pak. Ya. Jenengan orang-orang saleh yang ahli ibadah, memakmurkan rumah Allah, mudah-mudahan dengan nama at-taqwa mengantarkan kula jenengan benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allimna ya Allah. Wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna wal hadirin, irhamna wal mustami'in, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Penyayang, curah limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, bi rahmatika narju ghufranaka ya Ghaffar. Ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liulama'ina wa lihabaibina wa lidzil huquqil wajibati alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, dan seluruh jamaah kami, sahabat-sahabat kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ya Allah, dengan ampunan-Mu, dengan rahmat-Mu, ya Allah, terimalah amal-amal soleh dan amal ibadah serta taubat kami. Dengan Engkau terima, ya Allah, jadikan sebagai wasilah. Engkau mudahkan segala kesulitan kami, Engkau lancarkan segala usaha kami,
Engkau lapangkan rezeki kami. Ya Allah, Engkau tentramkan diri kami, rumah tangga kami, kehidupan kami untuk mencapai ridha-Mu. Ya Allah, jadikan diri kami benar-benar menduduk salehkan diri kami sebagai hamba-Mu, eksistensi kami sebagai makhluk-Mu, ya Allah, yang kemudian senantiasa bersandar diri ke hadirat-Mu. Ya Allah, tanpa-Mu, ya Allah, hidup ini tidak ada artinya. Bahkan kami pun tidak ada di alam dunia ini tanpa kehadiran-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau meniupkan ruh ketika alam azali, ya Allah, maka tiupkanlah di hati kami cahaya hidayah-Mu, ya Allah, agar kami menuai bahagia di dunia, hidup yang sekali, hidup yang mulia, hidup yang istiqomah, dengan rezeki yang halal barakah, untuk bekal ibadah, berziarah ke Makkah Madinah, membina rumah tangga yang sakinah, menjadikan putra-putri kami yang solih-solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, dan suatu saat Engkau ambil nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal ahminkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.